Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai abad pertengahan, Renaissance, dan merkantilisme. Sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai abad pertengahan. Istilah abad pertengahan merujuk masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan mulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Abad pertengahan atau sering disebut sebagai abad ke-8 dipakai untuk menyebut periode waktu antara zaman kuno dan zaman modern. Zaman kuno mengacu pada masa sebelum abad pertengahan dan zaman modern adalah masa setelah abad pertengahan. Istilah abad ke-8 disebabkan pada masa ini Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Gambar di samping merupakan sebuah kastil di Bodiam di Inggris, dibangun pada abad ke-14. Kastil yang dilengkapi benteng merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Selanjutnya yaitu masa Renaissance. Secara harfiah, Renaissance atau dalam bahasa Prancis yaitu Renaissance berarti kelahiran kembali. Dalam pengertian yang luas, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban Barat yang mati suri, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Kedua kebudayaan tersebut dianggap oleh kaum humanis sebagai puncak peradaban Eropa karena kemajuan seni dan ilmu pengetahuannya. Orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik itu disebut dengan kaum humanis. Jadi, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban Barat yang mati suri, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Ada beberapa tokoh humanis diantaranya, yaitu Petrarca, Erasmus, Thomas More, Cervantes, dan Rabelais. Yang pertama adalah Florence, yaitu kota kelahiran Renaissance. Di Italia, terutama di Florence, teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab paling banyak dipelajari. Paus Leo X sendiri ternyata merupakan pendukung Renaissance yang sangat aktif. Florence menjadi kota pelopor Renaissance karena kedudukannya sebagai kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Yang kedua, faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Munculnya kelas menengah baru. Munculnya kelas menengah baru serta kota-kota dagang yang makmur berhasil mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Perlahan-lahan mereka meyakini bahwa tujuan hidup manusia di dunia adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Hal ini menyebabkan cara pandang lama yang dianut abad pertengahan perlahan-lahan memudar. Gereja semakin kehilangan wibawa dan kekuasaannya dalam kehidupan duniawi. Ini adalah gereja katedral Santa Maria del Fiore yang mulai dibangun pada tahun 1296. Ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence. Kemudian, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif memelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Salah satu dampaknya adalah lahirnya seniman-seniman jenius seperti Cosimo de Medici, Leonardo da Vinci, dan Raphael. Selanjutnya yaitu kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Kondisi tersebut membuat orang kemudian mempertanyakan ulang hakikat, tujuan hidup, serta institusi-institusi yang sebelumnya menuntun arah hidup mereka. Kemudian jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal ini memberi dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance dan penemuan mesin cetak. Pada tahun 1454, Gutenberg dari Mainz atau Jerman menemukan mesin cetak. Hal ini mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan humanisme.
Yang ketiga, dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Dalam bidang yang pertama yaitu sosial budaya. Semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme adalah ideologi atau gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik. Sekularisme menekankan agar urusan publik dilepaskan sama sekali dari pengaruh dan campur tangan agama. Urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Kemudian dalam bidang ekonomi, politik, dalam perkembangannya tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Pandangan ini kelak disebut dengan merkantilisme. Pembahasan selanjutnya yaitu merkantilisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Jadi, merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor, serta ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas, seperti emas dan perak. Latar belakang lahirnya merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Para pedagang yang terlibat dalam perdagangan internasional itu terlibat persaingan yang sengit dan tak jarang berujung konflik. Bahkan, ukuran kemampuan dan kekuatan suatu negara dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas itu. Selanjutnya, lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Merkantilisme memicu era penjelajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial. Pelayaran merupakan hal yang sangat penting untuk merkantilisme. Pertumbuhan koloni-koloni dan pengiriman emas, misalnya dari dunia baru ke Spanyol dan Portugal, membuat kendali atas laut dianggap penting bagi kekuasaan nasional. Tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara. Setiap negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol saling bersaing untuk mendapatkan emas dan perak dalam jumlah yang besar. Ini adalah sebuah lukisan karya John Sunderland yang menggambarkan